Selamat datang kembali di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah musuh di dalam platformer kita. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa membuat karakter musuh tersebut dan bagaimana cara menggerakkannya secara otomatis supaya kita bisa punya musuh di dalam game kita. Nah, kalau kita pengen membuat musuh kita, maka kita harus membuat sebuah scene baru supaya kita bisa pasang musuh kita banyak lebih dari satu gitu ya. Nah, kita akan pasang plus di sini. Kita akan pilih scene baru. Di sini saya akan pilih scene kita ini bukan dari 2D scene, tapi kita akan langsung berasal dari kinematik body 2 dimensi. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau kita punya physics body di sini, kinematik body 2 dimensi adalah physics body atau node yang bisa kita gunakan kalau kita pengen mengcoding gerakannya secara manual. Kalau rigid body berarti kita akan punya benda yang bergerak otomatis terkena gaya begitu ya. Maka di sini untuk membuat musuh kita, pasnya kita akan pakai kinematik 2 dimensi. Oke, setelah kita punya kinematik 2 dimensi, sebagai strukturnya kita akan tambahkan di sini sebuah collision shape. Collision shape 2 dimensi. Dan kita tambahkan juga sebuah sprite. Kita bisa pakai animated sprite, tapi di sini karena sprite saya cuma satu, kita pakai sprite biasa aja. Oke, kita pindahkan di atas sini ya, biar collision shape kelihatan. Di sini saya akan tambahkan sebuah gambar yang saya sudah bikin sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen pakai gambar sendiri juga boleh ya, buat coba-coba ya. Kita akan ke sprite, kita akan langsung kirim, tarik aja langsung ke teksturnya. Nah, kita punya gambar seperti ini. Saya pengen dia geraknya sedikit di atas, jadi kan taruh di atas ini, supaya titik pusatnya atau titik senternya nanti akan berada di bawah sini. Si kinematik body kita kan punya titik tengahnya di sini. Jadi sprite saya pengen supaya sprite saya ini ada di titik tengahnya di sini. Karena tujuannya itu adalah buat animasi. Si collision shape-nya belum ada, kita akan tambahkan collision shape-nya. Jadi saya mau pasang collision shape-nya bentuknya, kita rectangle aja ya biar gampang ya. Rectangle aja, saya akan gerakkan dia sedikit ke atas. Kita besar sedikit. Kita pengen supaya karakternya punya rectangle, kurang lebih segede gini lah. Oke, jadi kita sudah punya sebuah struktur daripada enemy kita akan save, kita kasih nama musuh ya. Musuh.tiasian. Nah, musuh.tiasian kita sudah punya, kita kinematic body, kita punya sprite, kita punya collision shape. Di sini kita bisa tambahkan animasi aja, kita tambahkan sebuah child node lagi, animation layer, seperti yang di video minggu lalu kita udah belajar ya, animation layer. Kita akan bikin animation default aja, supaya dia nggak diam-diam begitu aja. Kita akan bikin animation, new animation, idle. Di sini saya bikin 1 detik aja. Nah, yang saya mau lakukan adalah saya pengen mengubah scale-nya. Jadi di sini saya pengen supaya dia kayak berdenyut gitu ya, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Jadi saya akan pasang di sini kinematic body-nya di bagian transform. Kita punya scale, ya, skalanya. Kita akan bikin key. Jadi key-nya di tengah-tengah di 0,5 kurang lebih. Saya akan pasang key baru. Insert key lagi. Di ujung saya akan pasang key baru. Jadi kita punya 3 buah key. Yang tengah ini saya pengen supaya value-nya naik sedikit yang G-nya. Jadi 1,2 misalnya. Nah, kita bisa lihat sekarang dia akan naik, lalu turun, naik turun, naik turun. Kalau saya jalankan, dia naik turun seperti itu. Kalau kegedean, kita bisa turunin lagi 1,15 sama. Cukup ya. Nah, kita pasang supaya dia default, autoplay, dan kita pasang supaya dia looping. Sekarang kalau kita pasang enemy kita, musuh.tiasian, kita tarik aja, dia akan punya musuh yang besar sekali di sini, sebesar ini ya. Terlalu besar, kita kecilin aja. Jadi kita kecilinnya, sprite-nya kita kecilkan. Saya pakai Alt sama Shift supaya dia kecilinnya masih sama aspek rasionya. Kita pindahkan dari bawah. Jangan lupa si collision-nya juga kita perkecil supaya jangan nanti karakter kita nempel di atasnya. Oke, seperti ini dia. Oke. Nah, kalau kita play, kita bisa lihat kita punya musuh seperti itu yang bergerak-gerak atas bawah. Oke, cukup ya. Nah, sekarang saya pengen supaya musuh saya ini bisa bergerak kanan kiri ya secara otomatis. Maka kita perlu tambahkan sebuah script supaya kita bisa masang pergerakannya. Jadi kita akan pasang di kinematic body 2 dimensi atas ini, kita ganti nama aja jadi musuh. Kita akan tambahkan sebuah script di sini. Kita akan pilih attach script. Kita akan kasih
path-nya adalah musuh.gdep. Ini nanti teman-teman kalau pengen disimpannya terpisah juga boleh ya, kalau kita pengen punya supaya lebih rapih begitu ya, folder-foldernya terpisah sendiri juga boleh, tapi di sini supaya gampang saya akan langsung taruh secara default. Lihat, kita punya coding yang kosong ini, kita akan pasang sebuah function yaitu physics process. Karena pergerakan karakter kita ini berdasarkan fisiknya. Di sini kalau kita pengen supaya karakter kita yang bergerak ke sebelah kiri, berarti kita akan kasih dia move and slide ke arah kiri, berarti kita punya vektor 2. Misalkan ingin 20, ya begitu ya. Nah, kita bisa lihat sekarang kalau kita tambahkan seperti ini, kita akan punya sebuah musuh yang bergerak secara perlahan ke sebelah kiri. Seperti itu. Oke. Nah, kita pengen tentunya supaya pergerakannya ini gampang diubah begitu ya. Kalau pengen gampang diubah, kalau sebaiknya kita punya sebuah variabel aja. Jadi variabel misalkan speed adalah 20. Kita bisa ganti ini vektor belakangnya jadi speed, gitu kan? Dan kita bisa pindahkan misalkan di sini jadi gerakan. Kita bisa ganti si vektor 2 ini jadi gerakan. Sekarang kalau kita punya seperti ini juga sama ya hasilnya ya. Kita bisa punya dia bergerak secara perlahan ke samping. Terlalu lama ya, kita percepat sedikit. Oke, saya pengen supaya musuh kita ini setelah gerak dan nabrak pemain atau nabrak tembok, dia harus bolak-balik begitu. Saya pengen dia bolak-balik. Kalau sampai sini dia akan tetap jalan terus karena dia belum ada gravitasi gitu, dia akan terus jalan aja ke samping terus begitu. Nah, di sini berarti kita harus tambahkan gravitasi dan kita harus tambahkan supaya kalau misalnya dia nabrak tembok, maka dia bisa balik lagi. Nah, untuk melakukan hal itu, kita akan tambahkan dulu sebuah vektor di sini. Vektor up dulu, kita pengen tahu supaya gerak, kita pengen kasih tahu ke Godot bahwa si musuh ini, si kinematik body 2 dimensi ini punya arah atasnya itu adalah 0,-1 ya, supaya dia bisa tahu mana yang floor, mana yang wall, mana yang tembok, mana yang lantai. Kita akan pasang vektor 2 di sini, 0,-1 sebagai arah atas. Itu kalau teman-teman nggak pengen pakai vektor 2,0,1 bisa pakai vektor 2 titik up. Ini sama persis. Ya. Kalau kita udah punya seperti ini, maka enaknya adalah kita bisa pasang sebuah if di sini, yaitu if kalau misalkan is on floor, not is on floor. Jadi kalau dia ngambang, itu kalau dia ada di udara, itu kita akan tambahkan kalau dia tidak ada di udara, si gerakan detik Y-nya sama dengan misalkan 200. Oh, by the way, ini harus pindah ke atas ya. Jadi sini saya akan pasang dulu gerakan untuk ke arahnya ini. Sini akan saya tahu gerakannya. Ini saya akan tambahkan gravitasi. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak ada di lantai, maka tolong tambahkan sebuah kecepatan karena sembunyi ke bawah 200. Kita coba lihat. Hasilnya sekarang kalau misalkan dia jalan terus, dia akan jatuh. Ini kegedean, jadi dia nggak jatuh ya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa kasih plus di sini, bisa sama dengan di sini. Kalau sama dengan berarti kecepatannya konstan. Kalau plus berarti kecepatannya ya ada percepatan. Oke. Nah, sekarang kalau pengen dia balik, kalau nabrak tembok, kita bisa pakai selain is on floor, kita punya juga namanya di sini. Nah, kita bisa pasang sekarang selain pada is on floor di sini, kita juga bisa pasang kalau misalkan dia mengenai tembok, misalnya is on wall, maka do something di sini. Jadi kita pengen dia arahnya berbalik. Jadi kita harus tahu dulu arah gerakannya. Jadi kalau teman-teman dari sini, kalau misalkan dia ke kiri, maka kalau dia gerak ke kiri, kecepatannya itu negatif. Kalau misalkan dia gerak ke kanan, kecepatannya itu positif. Jadi di sini supaya kita bisa bikin dia gerak kiri dan kanan, kita bisa lihat di sini kalau dia nabrak tembok, maka gerakannya harus ganti gitu ya arahnya. Maka saya akan pasang sebuah variabel di sini, sebuah variabel namanya arah. Arah ini awalnya adalah -1. Kalau -1 itu berarti kiri, kalau 1 itu berarti gerakannya kanan. Oke. Berarti kalau kita udah punya -1 di sini gerakannya kiri, 1 gerakannya kanan, maka di sini kalau kita is on wall, kita akan ganti arahnya. Jadi slide di sini bukan lagi min speed, tapi kita akan ganti min speednya ini dengan arah dikali speed.
Ya, kita bisa pasang gitu ya. Di sini berarti kalau is on wall, kita akan pasang arahnya adalah arah dikali min 1. Jadi kalau dia tadinya arahnya min 1, arahnya kiri, begitu dia kena tembok, arahnya ada di plus 1. Kalau dia plus 1, maka speednya di sini jadi positif, gerakan B. Kalau dia arahnya min 1, maka gerakan di sini jadi negatif. Jadi kalau negatif dia gerak ke kiri, kalau positif dia gerak ke kanan. Gitu ya. Semoga bisa diikutin. Nah sekarang kalau kita udah punya seperti ini, kalau kita jalankan, kita akan punya si karakter kita ini akan gerak. Setiap kali dia nembak tembok, dia akan ganti arah. By the way, ini si karakter kita ini hitungannya tembok juga. Gitu. Nah, supaya lebih baik, supaya lebih keren, gitu, kita pengen si karakter kita ini, supaya kalau jalannya ke sebelah kiri, begini tetap. Tapi kalau dia arahnya ke belah kanan, tolong dong berputar sedikit arahnya, gitu, mukanya. Ya. Kita bisa lakukan itu nggak? Bisa, teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di dalam sprite kita punya sebuah properti namanya flip H, itu flip horizontal. Jadi kalau di sini kita bisa pasang, kita bisa pasang di gerakan ini, misalkan, if gerakan titik X lebih besar pada 0, kalau lebih besar daripada 0, berarti gerakannya itu adalah ke arah kanan. Kita bisa bilang, tolong sprite titik flip H-nya true. Jadi kita pengen supaya si sprite ini di flip gambarnya. Tadinya kan gambar saya itu adalah gambarnya ke sebelah kiri ya, kalau kita lihat ya. Gambar aslinya kan sebelah kiri nih, ke arah si. Kalau kita flip, jadi kalau kita cari di shape, di sprite, kemudian kita cari flip di sini, kalau kita flip, dia akan berbalik. Jadi sekarang kita bisa set di dalam codingan, kalau gerakannya lebih besar daripada 0, tolong flipnya di true. Tapi kalau tidak, maka tolong flipnya di false. Maka sekarang kita bisa lihat, hasilnya kita akan punya, dia akan berbalik arah setiap kali dia bertanya. Oke. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih simpel, bisa. Jadi kalau kita pengen yang lebih simpel, bisa kita tulis. Jadi teman-teman kalau di dalam game programming kita ada banyak cara untuk melakukan sesuatu hal. Kita bisa pakai if seperti itu, kita juga bisa ganti dengan begini. Nah ini sama juga hasilnya. Yang tanda seru di sini itu artinya not. Jadi kalau tadinya true jadi false, kalau false jadi true. Begitu ya. Maka kalau gini tadinya kan false, di flip jadi true. Kalau di flip lagi jadi false, di flip lagi jadi true, dan seterusnya. Jadi sama aja dengan kita punya if seperti ini. Sama ya? Oke. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam si kinematic body-nya, kita punya collision layer. Dia sama seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya ya. Saat ini collision layer kita ada di layer 1. Nah, kita lupa kemarin visin saya ini, zombie saya ini ada di layer 2. Si kotak dan lain-lainnya juga punya layer yang berbeda-beda ya. Masing-masing punya layer sendiri ya, collision-nya itu. Ya. Nah, di sini kalau kita punya layer yang tidak ada namanya seperti ini, layer 1, 2, 3, 4, ini, kan kita jadi pusing sendiri ya. Jadi teman-teman kali ini, di video kali ini, kita mau belajar gimana caranya supaya kita bisa ngatur layernya dengan lebih intuitif. Gitu. Kita pengen supaya layer kita ini lebih jelas. Kalau kayak gini kan jadi bingung ya, saya kenanya layer berapa ya, ini zombie saya layer berapa ya, nanti kalau kerjanya banyak kan kita jadi pusing. Gitu. Nah, supaya kita nggak pusing, kita ke project, lalu ke project setting. Nah, kita di sini ada di dalam project setting, kalau kita search di sini, kita punya namanya 2D physics. Ada layer names, ada 2D physics. Ada kebuka di sini. Nah, 2D physics ini kita bisa kasih nama untuk setiap layernya. Jadi misalkan di sini layer pertama itu kita pengen kasih nama sebagai misalkan apa ya? Latar belakangnya, background. Layer 2 misalkan layer pemain kita, zombie kita. Layer 3 itu misalkan obstacle, halangan atau misalkan collectibles gitu ya, kayak poin atau apapun itu. Layer 4 misalkan musuh. Kita bisa set supaya layer ini punya nama begitu. Kalau kita udah pasang si layer name-nya di sini, akibatnya adalah kalau kita sekarang ke musuh kembali, kita bisa lihat si layer ini, kalau kita klik di sini ya, titik 3 ini, punya nama sekarang. Jadi kita bisa dengan jelas, oh berarti kalau saya musuh, saya adanya di layer musuh. Saya bukan berada di layer layar. Gitu. Kalau dia musuh, berarti sebenarnya teman-teman bisa aja lebih dari satu ya, misalkan dia halangan, dia tergolong halangan, tergolong juga musuh gitu. Tapi kalau pengen lebih aman ya kita satu aja gitu ya. Kan toh ada 20 layer ini. Musuh, kita pengen kena apa aja. Dari sini kita pengen lihat, kita pengen kena
latar, player, halangan, musuh atau yang manapun. Di sini misalkan saya pengen cuma latar doang. Kalau cuma latar doang berarti saya tidak kena sama player. Oke, kita cek di playernya. Di dalam player saya di sini, saya punya layernya ini bisa kena, dia berada di player, benar, dan dia bisa kena ke latar dan halangan. Berarti dia nggak bisa kena musuh ya di sini, tidak kena musuh. Si enemy tidak kena musuh, player tidak kena musuh. Kalau sudah pasang seperti itu, dijalankan, maka sekarang si musuh saya ini akan menembus si karakter saya. Jadi karakter saya ini tidak akan ada efeknya sama si musuh. Oke, saya bisa ganti lagi. Di sini zombie saya pengen bisa berinteraksi sama musuh. Jadi saya klik musuh ini. Musuh juga sama. Saya pengen musuh saya ini juga bisa berinteraksi dengan player. Berarti kita bisa pilih player. Nah, sekarang sama kayak tadi, kita bisa punya tumbukan. Oke. Nah, sebagai bonus teman-teman, kita pengen belajar bagaimana caranya supaya kalau kita punya musuh seperti ini, kalau di sini kan teman-teman lihat ada jurang ya. Kita pengen misalkan si player ini, musuh ini tidak masuk ke jurang, tapi kalau kita kena jurang, dia balik lagi. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa lakukan hal itu menggunakan satu buah node khusus yang namanya Raycast 2 dimensi. Nah, Raycast 2 dimensi ini punya banyak fungsi sebenarnya. Raycast 2 dimensi, kita tambahin di sini sebuah node baru. Raycast 2 dimensi. Nah, di sini kita plus datanya. Dia punya fungsi banyak banget si Raycast 2 dimensi ini, tapi intinya Raycast 2 dimensi ini adalah kita bisa punya satu buah, anggap aja kayak sebuah tongkat pengukur gitu ya. Jadi kita bisa punya satu buah garis ya yang bisa kita arahin garisnya, dan kita bisa deteksi kalau garis itu kena sesuatu. Jadi anggap aja kayak kalau misalnya teman-teman mungkin pernah lihat ada orang yang pakai tongkat buat membantu melihat, nah kayak gitulah. Jadi si tongkat ini, si Raycast ini gunanya itu adalah supaya si node kita ini bisa kayak melihat gitu, dengan menggunakan tongkat itu. Fungsinya tongkat itu bisa digerakin, bisa diarahin, nanti apapun yang kena sama tongkat itu bisa kita deteksi. Gitu ya. Kegunaannya macam-macam. Raycast 2 dimensi ini bisa kita pakai misalkan kalau teman-teman senang game yang basicnya stealth gitu kayak Metal Gear atau apa, kan bisa ada dideteksi oleh pemain musuh. Jadi pemusuh itu bisa melihat kita. Nah, melihatnya gimana caranya? Nah, melihatnya salah satunya adalah menggunakan Raycast 2 dimensi. Nah, kita lihat ya Raycast 2 dimensi ada apa aja. Jadi Raycast 2 dimensi ini turunan dari Node 2D, turunan dari canvas item, turunan dari Node. Ini semua udah biasa ya. Kita lihat aja yang khusus Raycast 2 dimensi. Jadi Raycast 2 dimensi ini ada enable-nya. Kita harus on-in dulu. Kalau nggak di-enable, berarti Raycast ini tidak akan mendeteksi apapun. Oke, exclude parent ini kita on dulu aja supaya si parentnya ini tidak ikutan kena Raycast. Ya, takutnya bisa kena Raycast ke diri sendiri gitu. Kita on. Dan di sini kita punya cast to. Cast itu ada arah melihatnya kemana. Arah nembak garisnya. Jadi di sini kita bisa lihat kan namanya Raycast itu kan nembak garis gitu ya. Nah, ini nembaknya ke bawah 0,50. Berarti dia nembak ke bawah. Berarti kalau misalkan ada benda apapun yang ada di sini nempel sama tanda panah ini akan kena, dianggapnya kena atau colliding dengan Raycast 2 dimensi. Nah, si Raycast ini bisa kita geser ke samping, bisa kita geser ke atas dengan cara kita ubah si castungnya. Contohnya misalkan saya pengen di sini mengubah supaya kalau si karakter kita ini, musuh kita ini melihat si pemain kita, melihat ya, ketemu pemain kita, maka tolong dipercepat gerakannya, sangat seperti itu ya. Kita akan ganti si castnya ini jadi min 100. Dan Y-nya 0. Jadi kan dia ngarahnya ke arah ke kiri ya. Kita akan gerakin dia ke atas. Si Raycast ini. Nah, supaya kelihatan ya. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan banyak properti, banyak metode di dalam Raycast. Kita bisa lihat di dalam dokumentasinya, di dalam dokumentasi Godot. Di sini kita punya banyak metode dalam Raycast. Yang paling kepake bagi saya adalah is colliding sama get collision point. Nanti kita akan belajar ya satu-satu ya. Is colliding itu artinya kita ngecek apakah ada sesuatu yang nabrak sama Raycast saya. Oke. Nah, di sini Raycast saya juga punya collision mask. Dan kita pengen dia mendeteksi bukan latar belakang, tapi kita cuma pengen mendeteksi dia player. Nah, semakin banyak objek yang kita hitung untuk Raycast, maka semakin berat program kita. Jadi pastikan si Raycast ini hanya memperhitungkan hal-hal yang penting aja. By the way, collision mask di sini sama collision mask yang ada di musuh itu beda ya. Jadi yang ada di kinematik body 2 dimensi dengan yang ada di Raycast ini bisa berbeda. Oke, nah sekarang kita sudah bilang bahwa Raycast-nya tolong deteksinya pemain aja. Ya, pemain aja.
Maka sekarang kalau kita bikin di dalam coding saya di sini, kita bisa cek if raycast 2 dimensi titik is colliding, berarti dia nabrak sesuatu. Di sini karena kita nabrak player mask-nya cuma player, berarti pasti nabraknya player, gitu ya. Maka gerakan titik x kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2 gerakan titik x-nya. Kalau dia nabrak. Oke, kita coba ya. Maka sekarang kalau kita lihat, dia gerak biasa, tapi begitu dia menabrak atau si raycast ini kena sama pemain, dia akan langsung mempercepat. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini teman-teman bisa atur nanti kalau misalkan pengen supaya pemainnya atau musuhnya berwarnanya jadi berubah gitu, bisa mendeteksi pemain gitu, bisa juga, bisa ngapa-ngapain dulu juga bisa begitu ya. Tapi kali ini raycast ini bukan kita gunakan untuk itu, tapi utama kita pengen mendeteksi ada jurang atau enggak di depan dari pemain kita atau musuh kita. Nah, sekarang kalau kita pengen mendeteksi ada nggak jurang di sebelah daripada pemain kita ini, deteksi supaya si musuh kita ini tahu ada jurang di depannya, maka si raycast kita ini harus kita ganti supaya jangan ngeliat ke samping, tapi balik lagi ngeliat ke bawah. Nggak perlu panjang-panjang, 10 aja deh. Dari sini kita bisa gerakin. Nah, kita bisa gerakin dia di bawah sini. Tapi kalau misalkan begitu, idenya adalah begini. Jadi selama raycast kita ini menyentuh sesuatu, menyentuh latar belakang, jadi kita ganti collision lens di latar belakang. Selama raycast kita ini nyentuh latar belakang, berarti masih ada lantainya di bawahnya, berarti jalan terus. Tapi kalau di bawahnya udah nggak ada lantai, ya, berarti jurangan ya, tolong balik arah, gitu. Nah, itu idenya ya. Nah, tapi kalau kita taruhnya di sini raycastnya, maka kalau dia sudah bawahnya kosong, berarti kan udah terlambat untuk dia muter balik begitu kan ya. Maka si raycastnya ini harus kita taruh supaya dia ada di samping aja. Seperti ini. Kalau begini kan berarti kalau di sini sudah kosong, di sini sudah kosong, berbaliklah, gitu ya. Kita pasang si raycastnya sedikit di depan daripada musuhnya, supaya si musuhnya ini bisa mendeteksi, oh ada jurang di depan. Kalau si raycast yang kita pasang di tengah, akibatnya jadinya keburu kena jurang, baru mundur. Gitu. Oke, kita pasang di samping. Nanti sekarang coding kita berubah sedikit. Ya, kalau raycastnya colliding, sekarang kita ganti jadi kalau raycastnya tidak colliding. Kita akan pindahkan dia. Kalau tidak colliding kan jadi muter juga. Berarti kita di sini kan pindahkan aja si raycast ini ke atas. Jadi dia baru muter arah, putar balik kalau misalkan dia kena tembok atau kalau dia mendeteksi ada jurang. Jadi dia bakal balik arah kalau kena tembok atau kalau depannya jurang. Oke, di depannya jurang ya ini kena tembok. Oke. Karena kalau kita lihat hasilnya, kita bisa lihat si raycast ini bingung gitu. Kenapa bingung? Karena kalau kita lihat sini, si raycast kita ini menembus si tile kita. Jadi supaya kita nggak pengen dia bingung begitu, maka si raycastnya, pastikan raycastnya ini jangan sampai nembus sini. Kita naikin aja. Sini. Kalau kita naikin di sini, kita bisa lihat si raycast ini akan jalan dengan baik. Dan kalau dia nyentuh jurang di sini, dia akan balik. Oke? Kita lihat seperti itu. Nah, sebenarnya ada sedikit masalah dengan pendekatan kita di sini, yaitu adalah kalau teman-teman perhatikan, kalau dia berbalik arah, si raycastnya ini tidak berbalik arah. Akibatnya kalau misalkan di sini ada jurang, pada kita taruh di sini misalkan, si pemain itu, si musuh itu akan masuk dalam jurang. Kalau dia berbalik, karena raycastnya cuma satu ada di ujung sini. Jadi caranya untuk mengatasi dua-duanya, kiri dan kanan adalah kita punya dua raycast. Satu cara pertama ya, satu di sini, satu lagi di sini. Jadi kita bisa ngecek jurangnya di kiri dan kanan begitu ya. Tapi kalau begini berarti kita punya dua raycast, berarti kalau kita punya 10 musuh, kita punya 20 raycast. Akibatnya kan jadi berat lama-lama kalau punya banyak. Nah, supaya nggak ada banyak-banyak banget, kita pakai satu aja. Tapi kita akan pindahkan posisinya dari kiri ke kanan kalau dia muter. Jadi kita akan ikutin kalau misalkan si musuhnya muter, maka tolong raycastnya juga ikutan begitu ya. Caranya gimana? Simpel aja. Di sini kalau kita lihat, posisi daripada raycast kita ini adalah minus 37.
Kalau kita lihat di samping sana ini, samping kanan ini, sebenarnya adalah posisinya adalah plus 37. Karena nolongnya di sini. Jadi kalau kita pengen pindahin dari kiri ke kanan, sebenarnya tinggal dikaliin 1 aja. Ini sama dengan kita punya arah di sini. Jadi dibanding cuma arah doang, kita akan pindahkan juga di sini. Adalah recast, dua dimensi, titik position, titik X. Kita kalikan juga dengan 1. Sama dengan yang di atas. Jadi bukan cuma arah yang dikalikan 1, recastnya juga dikalikan 1. Kalau kita lihat sekarang, hasilnya adalah si pemain kita ini balik beserta dengan recastnya ya. Ini recastnya ikutan bergerak. Nah sekarang dia bisa mendeteksi jurang kiri dan jurang kanan. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah musuh yang bisa bergerak sendiri, dan kita juga belajar sedikit tentang raycast 2 dimensi. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya supaya si musuh yang kita sudah buat ini bisa kita pakai untuk melukai pemain. Dan kalau pemainnya nanti nyawanya sudah habis, kita bisa merestart level. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian.